Ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis, tapi berhubung kita tappingnya hari Rabu, jadi ya kalau ada sedikit miss yang di deadline atau udah lewat sedikit nggak apa-apa. Atau misalnya kita telat sedikit yang kita nggak update di hari Kamis, tolong dimaklumi. Tapi sekali lagi sebelum mulai jangan lupa subscribe channel Offside Duo. Gue heran viewersnya sangat besar, tapi kok subscribernya segitu-segitu aja. Tapi gak apa-apa, kalau kata Koci yang penting viewersnya gede, subscribers gak penting. Trivela subscriber 13.000, nonton 300.000, viewsnya hampir 300.000. Beda, sosok udah beda ya Ferry Irwandi sama Koci anjing ketemunya. Oke, ini kita ketemu dari bursa transfer dulu ya. Kita mulai dari bursa transfer. Yang rame ini tiba-tiba Liverpool. Ini striker yang gue sering perdebatkan sama Koci soal bagus apa enggaknya. Tapi kalau soal harga ini gue bilang ini gak worth it. 120 juta. Hah? Ditolak sama. Iya, tapi kan karena si udah ditolak. Ditolak. 120 nih. Berita terakhir ditolak. Bahkan ngomong aja nggak mau. Anjing. Emang bener-bener Nggak, gue bilang Isak ini cocok buat Liverpool. Nggak cocok buat Arsenal, nggak cocok buat City. Karena bermain lebih direct dan dia dapat banyak space. Oh iya sih. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi gue bilang lebih cocok Isak ke Liverpool. Tapi harga itu nggak make sense dan itu ditolak langsung ditolak sama Castle. Apa karena kalau nggak salah kan Newcastle maunya 150 ya? Apa 150 iya. Kan? Iya. Ini gila sih. Nah, tapi menurut gua coach, even dia ke Arsenal pun untuk yang bola-bola di kotak penalti menurut gua dia bisa lebih bagus pada Havertz. Kan, ya. Iya, kalau itu agree. Merino, Gapsus ya. Gue juga lebih bagus daripada Havertz kalau soal cetak gol. Ngerti nggak? Cuman ya masalahnya kan dengan harga harganya segitu sih emang nggak worth it. Itu dua kali Gyökeres. Hey, ini 2 kalinya Højlund anjing. Iya 2 kali Højlund. Lo meremehkan Højlund. Kan gila 150 mintanya. Sementara Haaland didapetin City cuma 60-70 anjing. Nah ini tapi kan ini lagi ada dominonya nih. Katanya Liverpool antara mau ngincer Isak atau kalau emang nyata nggak dapet pelatih second opinionnya atau second ininya pemainnya yang akan diincar adalah Ekitike yang juga sebenarnya diincar sama Newcastle. Mahal juga. 80 juta. Iya. Ini gila sih. Enggak nih kayaknya Newcastle. Lebih. Newcastle kayaknya nggak nawar 80 juta deh. Ini baru di official aja. Ditolak ini 80. Tolak. Mintanya 100. Wah anjing. Udah gila itu. Tuh kan berarti striker emang segila itu harganya kan. 100 dan dia bagusnya baru 2 musim terakhir lah. Dan kualitasnya itu bapuk semua striker zaman sekarang. Ya kalau dibandingin dulu sih emang iyalah. jauh sih coach. Tapi justru karena sekarang makin menipis stoknya jadi harganya mahal. Kualitasnya menurun, harganya tambah mahal. Karena juga stoknya makin dikit coach ya kan. Yang bener-bener striker bisa ngegolin 20 tuh jarang sekarang yang real striker. Makanya Ekitike, Isak yang nggak ngegolin 20 aja kayak Højlund harganya 60, 70. Enggak. Lu selalu bawa pemain MU. Pemain MU itu overrated, Ji. Ya udah, bentar. Super overrated. Bentar, lu. Siapa lagi striker yang harganya 60, 70 tapi tolol? Ada nggak? Nggak ada ya? Chelsea. Nah, Jackson berapa? 50 ya? 50. Oke. 50. Joe Pedro 60. Joe Pedro lumayan lah. Lumayan. Karena kan baru bilang sekarang lumayan. Kemarin lu bilang lumayan, nggak bagus. Tapi harga gue masih nggak yakin. Jujur aja gue masih nggak yakin worth it atau enggak. 60 sih menurut gue worth it lah. Maksud gue dibanding lihat di liga dulu. Dibanding Darwin Núñez gitu di Liverpool dengan harga segitu ya kan. Itu mah parah semua. Núñez lah, Jackson. Kalau gue bandingin Højlund kan pasti MU mulu kan. Nah gue sebut Núñez gitu. Núñez mah parah. Jackson ya dan tidak sih karena 50 juta secara gol dia masih lebih lumayan daripada Núñez menurut gue. Nah, terus juga kalau lo bandingin Coach Ekitike sama Isak, bagusan mana? Enggak, gue sih ya tergantung lagi kalau Ekitike. Bedanya tapi 50 juta ya. Ekitike 100. Iya, enggak bisa lu bandingin juga. Enggak ada yang selevel Osimhen tuh selevel enggak juga. Osimhen 75 doang. Iya, tapi gajinya. Cuman gajinya. Lu tahu gajinya Vlahovic berapa? 400 kan? 300 ribu pound sih per pekan ya? 400 kan? Iya makanya. Sama sama Sancho kalau nggak salah. Iya sama sama Sancho kalau nggak salah harganya. Itu gajinya. Setahun itu musim lalu itu 19,1. Iya. Sebelumnya 18,6. Tahun ini akan naik lagi mungkin sekitar 20-an. Tapi itu kayaknya
kotor ya. Ya. Bersihnya dia dapat 10. Osimhen minta bersih 16. Ya iya itu makanya bedanya. Siapa yang mau bayar? Ya karena seingat gue Vlahovic nggak nyampe segitu, memang bersihnya segitu bener 10 karena Pogba juga seingat kan dulu waktu di Juve nggak jauh dari si Vlahovic secara gaji, jadi memang Pajaknya 50%. gede juga ya. Nah yang terakhir juga gue dengar katanya Vlahovic tuh udah ditawar-tawarin untuk Dia nggak mau. iya dan klub-klub juga mikir coach sama dengan gajinya segitu dengan attitude-nya yang katanya juga sedikit problematik, jadinya membuat klub juga agak miris. Ya ini lucunya Osimhen sama Vlahovic ya. Dua striker yang bener secara kualitas mungkin agak di atasnya yang levelnya Højlund terus Nunes, Jackson, tapi justru mereka sepi peminat karena mungkin gaji terlalu attitude-nya mahal. mungkin jadi pemikiran klub ya. Ekitike. Nah ini menarik nih, ternyata kalau Liverpool dapetin Ekitike, ya itu, tapi ngapain Newcastle ngincar Ekitike kalau udah ada Isak ya? Gue gak ngerti, apa mungkin buat jadi pelapis? Enggak, Newcastle tahu. Enggak mungkin dua-dua datang. Iya kan? Newcastle tahu. Enggak, Isak kan di Newcastle. Iya, Newcastle tahu Isak akan gue lepas. Oh iya, pasti Liverpool bayar nih. Ngebet lagi. 150, wah gila Liverpool sih kalau udah beli rate segitu. Kalau seandainya nggak jadi batal Ekitike. Iya. Ya tapi bisa sih. Justru Liverpool yang incer Ekitike. Iya, Liverpool emang ngincar buat jadi opsinya keduanya buat Isak. Tapi kalau 100 juta sih gila juga Liverpool kalau berani bayar seorang Ekitike 100 juta nggak belajar dari Nunes sama Andy Carroll gitu ya. Oke, dari Liverpool yang juga udah, tapi Liverpool so far masih bagus lah. Bagus lah. Dan dia juga gue belum nggak ngerti tuh karena dengan dia mengincar si Ekitike atau Isak pasti Nunes memang udah pasti dilepas. Cuman masalahnya belum ada peminat. Iya. Ya kan. Nah terus juga Diaz nih masih santer diincar sana sini. Tapi so far belum ada tanda-tanda dia mau cabut. Dia mau, kalau sana dia dijual, yang diincar siapa? Vini. Ngimpi banget anjing. Liverpool incer Vini. Tapi menarik ya karena kemarin gue sempat baca tuh ini akan menjadi apa ya headache atau sesuatu yang bikin pusing sakit kepala Alonso karena kemarin dia sempat memaksa Vini main di kanan kan. Yang which is kata Vini dia sebenarnya nggak begitu nyaman main di kanan. Nah kalau dia terus-terusan dipaksa seperti ini, belum ada Rodrigo yang juga udah mulai belum tahu juga keluar atau enggak. Nyaman ya kan. Dan kemarin katanya dia selama CWC jarang dipakai, sedikit ngerasa di anak tirikan gitu. Di bawah Mbappe. Nah ini akan menjadi pemicu apa enggak nih, karena sebagus-bagusnya Alonso sebagai mantan pemain dan juga mungkin pelatih, kalau dia nggak bisa megang ruang gantinya, ini akan menjadi selesai di Madrid. Ini yang selalu menjadi tanda tanya dengan pelatih baru dan di Madrid pula ya. Nah ini yang Mosquera ini yang ternyata udah here we go. Setelah kita taping hari Senin, anjing gue pulang here we go, baru gue ngomong kemarin ternyata Arsenal dapat semua 15 juta, murah nih menurut gue untuk Mosquera ya. Enggak, bentar dulu. Levelnya kayak apa? Kalau kayak Kiwior ya sama aja buang duit. Enggak. Arsenal kan banyak beli. Iya sih. Tavares, Lokonga. Ini pemain potensial sih memang. Mungkin umur berapa dia? 23 apa nggak salah, apa 22 ya? Oh, masih muda lah. Masih muda. Ini tuh mungkin kayak dulu menurut gue lebih cepat dia lebih duluan dia jadi wonderkidnya coach pada di si Dean Huyson itu. Cuman kan 20 bahkan. Oh 20 masih. Gue sering pakai dia nih kalau di Football Manager dan selalu menjadi world class player. Bagus mainnya. Oh harusnya bisa nih. Bagus dia. Asal jangan kayak Kiwior aja. Cuman ya itu ketika ketemu. Dan Kiwior gak mau dilepas dong sama Arteta ya. Tetap. Emang parah ini pelatih bener. Pelapis Asli butuh, parah banget. Tapi dia back tengahnya kan tapi masih ada Timber jadi back tengah sebenarnya ya. Iya. Timber, Ben White jadi back tengah, Calafiori jadi back tengah. Ya juga ya kenapa dia udah punya ini Mosquera masih gak mau ngelepas Kiwior ya. 15 juta menurut gue good deal. Ini pemain yang dulu bahkan bisa dibilang 40 juta, 30 juta. Nyata Arsenal bisa dapetin cuma 15 juta. Gue gak berani bilang good deal atau enggak. Ya 15 juta kalaupun flop mah ya buang receh doang. Lah lu beli 4 pemain flop udah 60 juta itu. Ya kan cuma satu sisanya kan. Iya terus sisanya yang sebelum-sebelumnya yang flop-flop semua. Northgard. Enggak lah, lo gak bisa bandingin musim per musim dong coach. Kan tiap musim new era gitu. Masalahnya tiap musim beli flop terus. Ada pasti. Terus juga Lorenzo Lukaku Napoli. Ini nambah striker lagi. Tipikal striker berat. Lukaku punya pesaing nih beratin. Tapi dia kayaknya memang buat pengganti Osimhen kan. Osimhen cabut, dia butuh satu striker pelapis lagi. Ya jadi bye-bye Osimhen.
Osimhen sih udah tinggal nunggu itu doang kan termsnya. Napoli udah stop berarti untuk ngincar dari Nunes karena dia dapat si Lorenzo Luca. Nah ini yang kalau kata Hanif kemarin, Francisco Conceição ke Juventus katanya nggak mungkin dibayar nih udah 30 juta tapi dalam 4 installment. Artinya Enggak juga ini pemain. ya buat Kecil, dribbling buat nggak Serie A jelas. menurut gua dia punya kecepatan yang Ya. cukup merepotkan sih coach. Ya. Walaupun secara finishing masih PR dia. Itu aja. Masih mentah dia. Dia ngandelin speednya aja. Terus juga ya Conceição kan udah pemain lama lah udah dipinjam tahun lalu sama ya dia ada Kolomuani. Oke lah main-main mudanya. Sama ini lo tau gak coach? Pernah lihat gak mainnya si Thiago Almada ini coach? Enggak. Ini pemain yang menurut gua Dari mana dia? dari River kalau nggak salah River Plate ya. Oh nggak tahu. Terus kemarin sempat main ke Lyon dulu. Apa sempat ke Amerika dulu ya? Kapan lu nonton Lyon? Hah? Iya terakhir Lyon. Lu kapan nonton Lyon? Enggak, sebelumnya gue pernah lihat ininya, highlights-nya. Bagus secara skillnya. Karena gue pernah pengen Menyerang. tahu. Hah? Joe Enggak. Felix juga bagus. IMF. Enggak, tapi dia mainnya enggak maruk begitu. Dia IMF yang lebih Oh. team player. Tapi ya ini, Joe Felix kan dibeli 127 iya juta. dia mah, Mau dibeli balik sama Benfica? tapi 20 juta. gila, itu masih kemahalan menurut gue anjing. Nggak mungkin Enggak lah. gila. Joe Felix 20 juta mah murah banget gila. Tapi gajinya coach dia gede banget. Iya, Kecuali mau iya, dipotong kayak waktu Barca ya. Turunin gaji. Gila di sama Barca dia cuma digaji 4 juta apa berapa juta tuh per Ya musim cukup lah selevel dia. Anjing. Portugis scam. Itu baru Portugis kayak bener. Banyak Portugis scam. Thiago Almada ini adalah pemain yang kalau main FM pasti pengen tahu secara kualitas. Ini Gue orang pernah Brasil. Argentina. Ini menarik. Gue pengen Kok lihat karena namanya Thiago? Thiago Almada ya gitulah Latin kan nyampur-nyampur. Enggak, kadang-kadang. Thiago itu kalau nggak Portugal Brasil. Iya. Ada yang pakai H, ada yang nggak pakai Iya. H. Tahu ada campurannya kali. Ya, Enggak, ada yang pakai H. Oh, Itu bedanya Spanyol atau Brasil. Iya. Portugal atau Brasil. Cuman gue nggak tahu, kayaknya yang pakai H itu Portugis, yang nggak pakai H itu Brasil. Thiago Alcantara tuh nggak pakai H kan? Gue lupa deh. Iya, yang Thiago pakai Alcantara. kan Brasil dia. Ya tapi dia Spanyol juga. Enggak, asal usulnya Oh, iya, bukan iya, iya, paspornya. Ya. Ya kalau ini kan kalau Argentina biasanya ada Spanyolnya juga kan. Ya gue nggak tahu lah nih Thiago Nggak. Almada namanya. Argentina ada Spanyolnya kan. betul. Ya. Here we go. Nah ini gue penasaran dia pindah ke tim besar bisa nggak? Karena nih pemain yang dari dulu katanya wonderkid, tapi lama stuck gitu. 40 juta dan harganya juga cukup mahal. Jordan Henderson untuk Brentford. Anjir gue pikir dia bakal habis ke karirnya kemana. Ternyata balik lagi ke Inggris coach. Iya. Ya tapi buat Brentford mah. Kontraknya 2 tahun sama Ajax sudah habis. Iya. Di Ajax juga menurut gue biasa aja nggak bagus. Biasa aja. Malah nggak kelihatan kualitasnya. Nah, Luis Diaz tuh Bayern Munchen 100 bid rejected. Nah, yang gue penasaran coach, kok bisa Bakayoko yang dari PSV, lo tau kan? Bagus kan itu Tahu. kan? Enggak biasa. Bukannya aja. lumayan ya? Maksud gue buat untuk Eredivisie menurut gue dia yang paling lumayan winger ya. Enggak. Emang ada lagi winger yang paling bagus? Biasa banget. Kayaknya nggak ada deh. Gue nonton yang dari zaman gue siaran TVRI sampai sekarang, menurut gue dia winger yang paling Bakayoko itu levelnya ya Madueke. ya di atasnya lah coach. Bagusan Kudus. Tapi Kudus kan bukan winger yang Di penetrasi kencang di gitu. klubnya di winger dia main. tapi dia lebih banyak ini coach inverted Ya, ke dia tengah. bisa ya. Nah kalau Bakayoko tuh menurut gue yang dia ke Leipzig cuma 12 juta loh, apa 18 juta Ya loh. makanya nggak sebagus itu. Nah lo kalau coba kalau yang beli tim Premier League itu jadi 40 juta, jadi 30 Iya, juta. iya. Itu menurut gue siapa yang nawar tuh juga ngaruh. I mean enggak. PSV itu sering jual pemain mahal. Iya. Tapi kenapa dia nggak jual? Emang nggak bagus ini pemain biasa aja. Dia andalan- Mungkin dia bisa berkembang. Dia andalan PSV 3-4 tahun terakhir coach. Enggak, sering cadangan. Enggak, lo coba lihat deh. Gue siaran Eredivisie 2 tahun. Lu lihat sebagai starter berapa Dia kali? intinya. Sebagai starter Ya ya. kalau tahun lalu gue gak ngecek ya. Cuman Tahun lalu. kalau 2 tahun sebelumnya waktu gue siaran mungkin tahun lalu itu nggak bagus. siapa namanya Johan Bakayoko kan? Iya itulah. Nggak sebagai starternya Coba lihat tahun lalu ya. nggak? Karena gue yang pas siaran Dia lebih sering masuk sebagai sub tau gue. Eredivisie tuh enggak ini baru nih fullnya ya. Ini pemain menurut gue menantikan nih kalau dia pindah ke tim besar. Ternyata malah ke Leipzig. Kalau musim lalu gue nggak tahu. Kalau waktu gue siaran di TVRI itu oke dia paling bagus. Tuh 30 kali main coach. Iya, starternya Coba starternya berapa mana? kali? Tuh 1, 2, 3, 4, 5. Sedikit. Bukan ini kok Liga Champions. Coba lihat bawahnya. Bawah. Eredivisie dong. Hah?
Eredivisie. Bawah. Nah, ini dia. Tuh dia Berapa? inti, coach. Berapa? 90, 69 itu kan pasti inti. Kalau main 69, 65. Iya. Inti paling 25 tuh cadangan. 16, 18. Coba bola lagi. Tuh starting 17, substitute 13. Enggak, itu banyak yang enggak 90 menit, Ji. Iya karena dia ini kan rotasi stamina. Enggak, sebagai sub. Startingnya 17 coach. Iya 17 dari berapa 30 Iya, pertandingan lebih- dikit lah. Enggak, tapi kan berarti artinya dia main intinya. Berarti kan cadangannya dia mainnya lebih dikit daripada dia dong. Orang jumlah liganya cuma 33, 34. 34 17 ya setengahnya, Ji. Iya, tapi kan dia substitute-nya cuma dia Ya lu nggak bisa bilang starter dong kalau setengahnya. enggak, kan startingnya 17. Iya cuma setengahnya dari 34. Enggak, pertanyaannya yang di kanan apakah orangnya sama yang mengganti dia kan enggak juga. Lo enggak, cuman dia nggak jadi starter. Kalau dia inti itu jadi starter. Iya kan starternya 17 berarti 30 paling banyak. starter, lu lihat 21 menit, 14, 3 menit, 45 ini kan artinya bukan terakhir. starter. Nggak Ya, ini mungkin kan- lu 13 menit ditarik keluar. Iya kan? ini baru musim ini, coba musim sebelumnya. Nggak Masih tahu belum gue bagus. musim enggak. Yang gue tahu musim lalu dia itu nggak jadi. Nih, coba Liga Champions aja dia mainnya full tuh, coba lihat Liga Champions. Tuh, Liga Champions dia full. Mana? Dua Gitu. kali doang 90 menit. Enggak, kalau lu jangan Ya, hitung 90 menit oke, lah. Masa main 86 enggak dibilang Ya, starter oke, anjing. 86 73 juga starter lah. Iya, oke. Terus Terus 90 atas. berapa? Tuh, Liga Champions dia starter berarti dia pemain utamanya, coach. 6 enggak mungkin dia dipasang untuk Liga Ya Champions. berarti kan secara kualitas dia di atasnya dong kalau Eropa. Berarti kan untuk prioritas Eropa belum lebih. tentu juga. Kalau Kalau lu 17 jadi starter gimana lu bisa jadi karena bilang- rotasi ada Liga Champions. Kalau lu bagus nggak akan dirotasi, pinter. Nggak gitu kan. Lu Ini De Jong itu kapten nggak akan dirotasi. ya karena dia nggak punya striker lagi. Artinya dia starter Iya, kan? iya. Mau punya atau enggak artinya ini pemain bukan start di PSV pun bukan starter. Nah, gua masih nggak setuju kalau ini karena gua pernah siaran dia lebih banyak PSV itu starternya. pintar. Kalau dia hebat, jualnya minimal 30 lah. Enggak, karena menurut gua nih pindahnya ke Jerman, coach. Jerman nggak punya daya beli kayak gitu. Xavi Simons. Lu cek Xavi Simons dijual berapa ke Leipzig? Xavi Simons tuh dari Geertruida dijual berapa? Xavi Simons bukan dari PSG, coach. Whatever lah, cek harganya berapa. Ya, coba deh. Dia dari mana? Karena menurut gua dia dari PSG kan. Dia mainnya di PSV, emang dia milik PSG. Tuh, 50 juta. Dari? Ya oh, PSG, iya. ya 50 juta. Enggak, karena dari PSG. Doesn't matter. Yang belikan Kalau- Leipzig. Iya, tapi kalau yang dari Eredivisie nggak minta Siapa mahal. bilang Coba. si Pemain Belanda kan Taylor, Anthony Kenneth- Taylor diminta Porto. Taylor itu biasa Kenneth banget. Taylor. Apa? Kenneth Taylor. Iya, Kenneth Taylor. ya. Diminta ke Porto 15 juta, ditolak. Dibaca aja enggak penawaran. 15 juta. Minta anjing. minimal 30 juta. Itu mahal. Ada beberapa pemain yang nggak kenal, yang lu nggak kenal itu 20 juta, 30 juta. Murah-murah banget ya. 15 juta mah murah banget Tapi karena Eredivisie ini nggak murah bagus ini pemain. Lah tapi kalau kayak Siapa? Dumfries aja seingat gue juga murah dulu. Ya kan Dumfries. Coba lu cek Dumfries itu 30 lebih. Enggak dong, kan di Inter paling mahal Barella 36. Ya 30 mesti dibuat 36. Coba Dumfries berapa? Nih harga-harga kita seru nih bahas harga-harga pemain. Gue penasaran karena harga pemain Eredivisie. 14. Tuh, coach. Ya, Berarti 14. dia bego, coach, bukan starter. Enggak, PSV bego jual dia. Berarti PSV Enggak, bego, coach. PSV bego jual kan, dia bener kan? segitu. Berarti bukan soal starter apa enggak starter. Enggak, tapi itu bentar. Itu 2021 loh. Ya iya. 5 tahun yang lalu beda lah Lu harga. Depay ke MU tahun berapa? Di bawahnya lebih mahal Depay ke MU. Depay ke MU itu tahun berapa? 18 atau 19 ingat gue. Iya. Iya kan? Ya lebih Iya, mahal kan? tahun 2018. Lebih lama lebih murah dong karena kualitasnya lebih mahal. Karena dia 24 40. Hah. Artinya kalau zaman sekarang itu mungkin udah 70 80. Tapi Gimana sih lu? ini 18 gimana sih lo? Kan ini 2021. Iya, kalau sekarang value-nya Turun kalau lagi. bukan. Kalau PSV jual sekarang Dumfries Iya. itu 35 40. Enggak, ini gua enggak percaya. Loh. Menurut gua PSV-nya aja bego. 5 tahun yang lalu kan harusnya lebih Iya murah. sih. Iya. Iya dong. Iya. Kita lihat. Oke, itu dia dari transfer-transferan yang memang tapi gua tetap penasaran karena Bakayoko menurut gua bagus. Kagak. Karena di Eredivisie menurut gua nggak ada winger yang lebih bagus pada dia. Banyak. Siapa? Sebut lo aja bingung nyebut. Ya gua Ajax aja nggak ada yang bagus wingernya.
Bergwijn lah, siapa lagi tuh? Enggak, Bergwijn udah lama Iya. keluar gila. Iya maksudnya dua tahun lalu masih ada Bergwijn, siapa lagi siapa Siapa yang wingernya sekarang ya? iya udah mainnya aneh-aneh semua. Enggak, tapi backnya itu definitely enggak. Utrecht siapa wingernya lu pasti nggak tahu. Milano Jonathan. Anjing itu baru main juga kemarin. Cadangan. Itu juga cadangan. Oke, itu dia dari ada divisi yang murah-murah. Kita pindah ke pemain mantan ada divisi. Raven nggak pernah ada divisi. Dia tim apa dulu coach? Dordrecht. Divisi Cadangan. 3 ya? Divisi berapa dia? Youth-nya Dordrecht. Yo. Dordrecht tim utama aja divisi 2. Ya, dia juga masih muda. Gua nggak mau Ya karena masih muda, nggak mau betul. mengerdilkan dulu, cuman karena Enggak. Gue juga enggak, karena dia masih muda. tapi kabar terbaru dia baru join Bali coach. Ya, untuk gue. Gua nggak ngerti sih ini. Gue nggak ngerti juga. Sama kemana ada ini apa katanya ada soal agen-agenan, gue nggak ngerti deh itu apa sih, karena agen-agenan yang ngebawa. Loh, bahwa agen itu kan tujuannya satu cari duit, Cari kedua untuk pemain bagus atau enggak. Ya. Tapi kalau duitnya ternyata gede Bagus. banget, lu tahu gaji pemain kalau dia masuk tim utama asumsi Dordrecht, Ya. gajinya tak berapa? Oh, kecil, Paling 4.000 5.000 kecil per weeks. per month. Anjing kecil banget. Kecil. Kecil banget itu. Lexnya lebih banyak dikit, 6.000 7.000. Ya. Kecil banget. Anjing. Pantesan. Sementara Pantes. di sini. Jadi dia kesini kalau gue lihat murni karena duit. Ya. Murni karena duit. Apakah menguntungkan untuk karir dia? Nggak yakin gue. Ya ini ya gue harap sih dia tetap bisa berkontribusi di klub maupun juga di timnas ya, karena kemarin memang di U23 kelihatan banget kemarin dia menonjol banget beda ya. kelas ya. Gila lu ngeliat kemarin walaupun ini baru lawan Brunei ya. Gue aja tadi udah males nonton lawan Brunei. Padahal ibarat main satu kaki kemarin dia. Iya gila gue Brunei jelek banget. ya Pemain belakang nggak bisa lari. Berapa kali kena counter kan? anjing Brunei sama tim fan football kita juga jagoan back kita Gua, kok anjing. gua anggap kemarin itu cuman uji coba lawan fan football dari Kacau Brunei aja. Bener-bener kayak monster kemarin si siapa Jens Raven tuh secara Iya. badan secara tapi gue suka Beda kelas lah kayak ya dan secara kelas teknikalnya tapi gue kemarin lihat kan ada juga striker yang dapat peluang buang-buang peluang kemarin menurut gue Iya. klinikal banget sih Jens lah. Raven Iya. dari bola. Ini cocok jadi pelapisnya Ole. Nah itu yang pengen gue bahas coach karena ini kan selama ini nggak dicoba kan Sananta siapalah di depan Itu untuk kan senior ada, ini pelatihnya kan Van den Menurut lu Bellen. dia udah bisa belum masuk nih besok yang Ya, harusnya. putaran 5 ya buat cadangan aja minimal di bawah. Iya. Sama ngerasain atmosfernya lah. Iya. Penting nih gue suka sih ngeliat ini akan Kan Ole baru cedera kemarin. Iya makanya kan Nggak tahu berapa lama dia. karena itu yang kita takutin kan ketika Ole cedera siapa penggantinya. Iya. Walaupun si Ragnar bisa di situ cuman kan dia karakternya bukan goal getter walaupun Ole juga sebenarnya bukan goal getter ya di posisi aslinya ya. Tapi menurut gue Jens Raven ini menampilkan karakter yang berbeda lah buat lini depannya timnas terutama buat senior ya. Apalagi kan dia pernah nyoba si Dan- Sananta dan lain-lain. Kalian gue baca di kalau nggak salah di media Belanda deh. Hmm. Nathan. Hmm. Ada berita nggak Nathan di Belum sini? ada klub kan ya? Oke, gue update lu. Hah. Dia ke Denmark. Oke terus divisi Ke berapa? Lyngby. Oke. Lyngby kayaknya divisi utama Lyngby. Jadi ini untuk gue berita bagus. Bagus sih kalau beneran. bahwa dia tetap stay di Eropa. Nathan Chuan coba lihat. Bagus sih ini kalau beneran Lyngby apaan sih Lyngby? Liga Nordbet. Nathan Chuan. Iya karena nih orang kayak udah hilang aja nggak ada kabarnya. Setelah ini gabung Lyngby. Oh ya Lyngby. Coba cari Lyngby. Apaan dia tim apa itu? Sumpah gue gak pernah denger Tim Denmark. Denmark. Oh menatap promosi. Iya, Berarti- divisi utama. Ya, Which is good lah. Mau apa Oke yang lah. penting dia main divisi utama lah. Ya. Yang gue tinggal tunggu itu ya Itse sama Tom kemana? Ya, Tom katanya isunya sih Liga 1 coach. Yang paling santer ya. Enggak lah. Paling santer Semoga katanya Liga enggak 1. lah. Semoga dia tetap stay Kalau di Ize sana. sih harusnya laku lah masih di Eropa yang divisi utama. Harusnya emang lu denger gosip 0, 0. Iya, cuman secara kualitas mah dia bagus Oh iya, gue setuju juga. Sam Beukema coach. ke Bolonya. Dari Milan. Bolanya ke Milan ya. ke Milan kan? Artinya ada Napoli. ada slot kosong kan? Iya. Harusnya bisa diganti itu. Oh iya, Bolonya ya. Iya. Cocok itu ke Bolonya. Iya, Nathan si Izes belum ada kabar juga sih. Terus juga si Gosip aja nggak ada.
cuman ada ya klub-klub ini incer-incer ya sure. Itu menurut media aja dari klubnya nggak pernah ada itu. Karena gue yakin kalau Liga 1 yang nawar Izias pasti ditolak. Gue yakin. Karena Izias menurut gue masih pengen di Eropa gitu. Ya iyalah. Karena kalau Tom juga mending Tom masih minimal 2 tahun lagi di kalau Eropa. Tom tapi udah kuat coach. Santer beritanya udah kuat banget ke Liga 1 termasuk Struijk juga kan. Iya. Struijk, Tom, Sandy Walsh juga katanya. Sandy kan di Jepang. Enggak, habis kan kontraknya. Coba dicek deh. Setahu gue Sandy tuh mau diincar Dewa juga. Oh. Yang jelas Dewa udah bilang akan datangkan satu lagi kan. Iya. Tuh. Coba fakta sebenarnya. Enggak. Tuh ada isu-isu gitu lah. Pokoknya udah santer Sandy Walsh akan menyusul ke Dewa United. Nah ini mah ya Februari 2025. Ya itulah. Tapi ya di satu sisi ya kita akan lebih dekat dengan pemain kita. Tapi untuk quality gue gak yakin bisa meningkatkan level mereka ya. Walaupun ini kan pemain cadangan semua. Ya sih. Tapi ya kalau Haye sih gue doang. Gue kalau Haye ke Liga 1 sih gue khawatir sih. Iya sama, gue juga. Terus juga ya Izias juga semoga tetap di Serie A ataupun Divisi 1 Eropa. Terus juga dia masih punya kontrak kan di Venezia. Iya. Oh iya ya. Bukannya habis ya? Enggak. Kontraknya. Iya benar. Nah ini menang 8-0. Nggak bisa dianggap lain. Iya gue juga setuju. Ini cuma uji coba aja. Makanya gue kemarin nih lawan group stage gue bilang nggak bisa dianggap. Iya. Nanti lawan Vietnam atau Thailand baru lu bisa lihat. Karena lawan Malaysia pun kan dibilang bakal menjadi panas. Malaysia kalah kemarin sama Filipina kan. Jadi nggak. Dan kemarin gue nonton, gue suka mainnya si Brandon Schoenemann, back tangguh nih. Nih back tangguh gue ngeliat kemarin udah. Tapi Detan nggak main ya, nggak jadi starter. Nggak main nggak. Kemarin ada si Rahmat Arjuna sama si Rehan Hanan. Terus juga Ivan Kadek Karel aja jadi cadangan kemarin. Yeah. Donitri sama Tony udah bagus banget kemarin harmonisasinya. Terus juga ya paling ya belum bisa kelihatan bagusnya sih karena lawannya harus kelihatan yang lebih levelnya di atas lagi ntar lawan Filipina, Malaysia, Bandi. Karena gue bilang waktu sama coach waktu episode 2 episode sebelumnya merem lah kita harusnya kalau grup ya apalagi dengan kualitas kayak gini kita udah harusnya minimal semifinal udah tutup mata tanpa meremehkan lawan-lawan di fase grup. Tinggal nanti kita ngelewatin Vietnam atau Thailand yang memang akan menjadi partai yang menjadi ujiannya buat kita sesungguhnya di situ ya. Menurut gue sih ini waktunya juga Vandenberg. Tapi mainnya menurut gue keren sih coach. Si tactical Vandenberg ini ya. Walaupun lawannya lagi-lagi ya. Iya. Sangat leluasa sekali untuk bisa bermain santai kaki ke kaki gitu ya. Tim nasional Filipina kemarin 2-0 kan. 2-0 kita 8-0. Bisa John Traven udah 6 gol aja gila juga 6 gol. 5? 6. Oh 6 ya? 6 gol dia. 5 ya? 6 ya? Gue sempat nonton kemarin sampai 8-0. Ya, oh iya 6 bener. Gila dia. John Traven kiper. Iya udah. Lo besok berarti hari apa lagi main? Jumat live reaction dong pasti. Gue usahakan. Taibat bisa berubah begitu karena tidur. Jumat itu gue ke TS Media pulang. Itu kan jam 2, jam 3, jam 4 bisa jam 5 bisa tidur. Ya gue siaran Jumat. Ya, live reaction gue juga akan live reaction tapi jangan ditonton di TikTok. Nyari saweran coy. Oke, sekian dulu dari studio kali ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan sambil update-update dari transfer. Gue juga cari saweran. Oh ya lo iya juga. Gue dapetnya banyak loh. Oh lu bukan saweran juga di live ya? Oh iya benar. Malah lebih enak di YouTube sebenarnya lebih gampang. Iya. Tolong dong bantuin saya live di YouTube gimana caranya ya? Belum punya alatnya lagi. Minimal 20 juta. Ya udahlah kita ketemu lagi di minggu depan. Bye bye semuanya.